Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Padang TV dimanapun Anda berada. Saat ini kita akan berdialog bersama Rektor Universitas Bung Hatta. Beliau adalah Profesor Dr. Tafdil Husni, SE MBA. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sore hari ini Prof? Alhamdulillah Pak Okta. Alhamdulillah baik ya Prof ya? Alhamdulillah sehat kita. Oke, kegiatan apa aja nih Prof selama ini? Kegiatan selama ini ya sebagai staf pengajar kita, kemudian juga sebagai rektor. Mengajar masih berarti Prof ya? Masih itu kewajiban itu. Tridharma ya? Tridharma perguruan tinggi. Oke, baik. Bicara tentang pendidikan, memang saat ini, baik itu bahkan juga sekolah-sekolah sekarang mereka tidak ada lagi UN, karena pandemi juga ini yang merajalela, akhirnya kelulusan dari siswa pun akhirnya ditentukan dari nilai raport dan juga berbasis online. Tak terkecuali dengan kampus-kampus yang akan menerima calon mahasiswa terbaik. Ini bagaimana Prof sejauh ini dengan Universitas Bung Hatta? Terima kasih Pak Okta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang kami hormati. Jadi kita sama-sama mengetahui dengan COVID-19 ini dampaknya luar biasa sekali. Baik itu di sisi kesehatan yang kita ketahui, kemudian di sisi perekonomian, di sisi dunia kerja, di industri, dan di sisi pendidikan. Semua aspek terdampak ya Prof. Kena dampak, masuk pendidikan. Jadi dengan adanya COVID ini memaksa institusi pendidikan melakukan proses belajar mengajar dengan istilah PJJ, pendidikan jarak jauh, yang kita namakan dengan daring. Daring ya Prof. Daring ya. Jadi kita di Universitas Bung Hatta, ya, seluruh universitas di dunia ini memakai PJJ daring tadi, termasuk universitas di Bung Hatta sendiri. Ya. Kita punya learning management system, ya, ada daringnya. Jadi salah satu cara kita supaya mahasiswa juga tetap belajar itu memakai daring kita. Ya, baik itu secara sinkronos dan asinkronos. Gitu, ya. Baik. Oke Prof, ini kita masih dalam suasana yang pandemi seperti itu dan mungkin kita mau tahu juga nih tentang keadaan dari Universitas Bung Hatta sekarang. Selama pandemi ini bagaimana Prof? Apakah UBH cukup terdampak dengan ini atau tidak nih? Pertanyaannya sangat bagus sekali ya Pak Utaf. Jadi saya katakan semua institusi pendidikan mempunyai dampak, ya, dampak proses belajar mengajar dan juga dampak finansial. Finansial juga ya, Prof? Finansial. Bahkan PTN juga merasakan. Tidak hanya swasta berarti ya? Iya, swasta lagi. Karena kita mengetahui swasta itu tidak ada bantuan dari pemerintah. Ya, gaji dosen, tendik itu dari SPP mahasiswa. Tapi kalau PTN ada bantuan pemerintah, ada dari APBN murni, ada dari BPTN. Ini dirasakan sekali oleh perguruan tinggi swasta, sangat-sangat dirasakan sekali. Jadi kita berdoa juga supaya pandemi ini cepat berlalu, cepat berakhir. Ya. Kita doa kepada yang kuasa. Gitu. Ya. Oke, baik. Selama pandemi ini, bagaimana dengan keadaan dari baik tenaga pengajar maupun staf-staf yang ada di lingkungan UBH sendiri, bagaimana keadaan mereka, Prof? Apakah ada juga yang sempat tertular ini, Prof? Alhamdulillah di Bung Hatta tidak ada kena pandemi, karena kita begitu pandemi merebak, ya, outbreak-nya, itu kita mematuhi aturan-aturan pemerintah, protokoler kesehatan, ya. Proses belajar mengajar tidak ada dalam kelas, ya, tidak ada face to face, kita pakai daring. Kemudian dosen yang datang ke kampus, ya, harus mematuhi protokoler pemerintah kesehatan, itu pakai masker, cuci tangan, bawa hand sanitizer, ya, dan tidak ada salam kita gini aja, apalagi CPK dulu kan gitu. Ya. Jadi alhamdulillah kita berdoa semoga tidak ada yang kena, baik mahasiswa pun. Ya. Dan kita di Bung Hatta juga ada sosialisasi itu ke masyarakat, mahasiswa, masyarakat, bahkan juga ada peduli dari Universitas Bung Hatta untuk mahasiswa dan juga masyarakat. Ini yang menarik kalau kita melihat dari kampus-kampus yang lain yang ada, mereka juga melakukan kegiatan charity atau sosial. Bagaimana dengan Bung Hatta sejauh ini, apa yang sudah dilakukan Prof?
Banyak kegiatan yang kita lakukan. Kegiatan yang kita lakukan itu sekitar masyarakat. Ya. Baik. Kita juga melakukan pembagian ya, kemudian juga masker, juga ke masjid-masjid juga kita memberikan hand sanitizer. Ya. Kemudian masyarakat di sekitar sana, kemudian mahasiswa juga kan mereka juga ada yang terdampak ya Prof ya? Iya, mahasiswa salah satunya yang dalam proses PJJ ini ya, pendidikan jarak jauh itu yang memberikan mahasiswa adalah kuota berbayarnya. Oke. Walaupun menggunakan aplikasi ada yang gratis kan Google, tapi kuotanya itu tetap Google harus Meet, berbayar, harus dibeli. Ya, ada memakai Google Meet, ada memakai Skype for Business, ya, ada memakai Zoom, tapi kuotanya masalah. Kita mensiasati, ya. Kita kerjasama dengan Telkomsel, ya. Karena Telkomsel itu ada Vicon-nya, virtualnya itu CloudX namanya, CloudX. Jadi kita berlangganan, artinya berarti mahasiswa ini disubsidi seperti itu, Prof? Subsidi secara tidak langsung. Oke, seperti apa itu, Prof? Jadi kita berlangganan ruangan, kelas dunia maya. Jadi berarti pakai jaringan tersendiri webnya? Nah, Zoom kita seperti Zoom, tapi Telkomselnya CloudX namanya. Berarti mereka yang mengelola data tadi? Nah, kita yang berlangganan dengan Telkomsel. Ya? Jadi CloudX itu kita beli, kita langganan gitu. 60 kelas itu. Jadi ini juga cukup meringankan bagi mahasiswa ya Prof ya? Iya, kita bayar itu. Kemudian bagi mahasiswa memakai tersebut hanya membeli kuota Rp10. 30 giga untuk 30 hari Rp10. Baik. Jadi boleh katakan sangat-sangat murah sekali. Baik, ini membuktikan bahwasannya Bung Hatta juga peduli terhadap mahasiswa. Tidak hanya menuntut untuk pembelajaran jarak jauh atau PJJ tadi yang kita kenal dengan daring, tapi juga keluhan-keluhan mahasiswa tadi terjawab ya Prof ya. Kami nggak punya kuota untuk beli ini. Saat ini pandemi kami terdampak, akhirnya dari WH sendiri memberikan subsidi kepada mahasiswa. Iya, kita langganan CloudX tadi. Baik. Kalau untuk bantuan-bantuan lagi kepada mahasiswa yang terdampak seperti apa, Prof? Kita ada memberikan bantuan dalam bentuk pemberian sembako dulu awal-awalnya ke mahasiswa kita. Ya. Itu kan pada awal-awalnya ada beberapa fakultas yang mendatangi kos-kos mahasiswa dan memberikan bantuan. Langsung ke kos-kos mahasiswa? Iya, itu. Baik, ini kita sudah berjalan terhitung sampai 3 hari ini, jilid ketiga PSBB. Ini akan seperti kita sampai tadi berdampak juga terhadap dunia pendidikan. Dan sebentar lagi kita juga akan menghadapi era new normal. Apa nih persiapan dari UBH menghadapi semua ini? Apakah siap atau belum nih, Prof? Kalau kata siap, harus siap. Harus siap, harus siap ya, Prof? Harus siap, ya. Jadi kita namakan new normal atau tatanan kehidupan baru. Ya. Itu merubah perilaku kita. Ya. Bendanya udah ada dalam PSBB itu, ya, protokol kesehatan. Ya, apa yang kita kerjakan, kita patuhi supaya kita memutus mata rantai penyebaran COVID ini. Nah, cuma istilahnya kita namakan new normal, ya, walaupun masih debatable ya. Ada yang katakan new normal itu kita baru new normal itu kalau ada misalnya pandemi itu sudah landai gitu. Kita baru mendaki ini. Masih mendaki ya, Prof ya? Tapi tidak apa-apa lah, yang penting kita substansinya dulu ya. Substansinya kita mematuhi aturan pemerintah, saran pemerintah, mana untuk kita juga semuanya. Ya. Gitu. Walaupun ini kalau kita berharap kepada pemerintah, sampai kapanlah bisa menopang untuk semuanya ya Prof, termasuk ekonomi masyarakat. Makanya mungkin dengan dibukanya seperti dunia pendidikan, pasar dan juga masjid, ini juga akan termasuk juga dari Bung Hatta sendiri ya Prof ya. Kita masih belum buka kelas ya, karena memang arahan dari Kemendikbud belum. Jadi masih membuka kelas maksudnya seperti apa Prof? Face to face. Masih pakai PJJ kita. Berarti langsung mereka datang ke kelas juga Prof? Bukan. Oke, PJJ jarak jauh tadi ya? Pendidik jarak jauh, jadi belum dibolehkan. Baik, seperti apa pembelajaran yang berlangsung? Apakah masih sama dengan universitas lain melalui aplikasi baik itu Zoom atau Skype? Ya, sama. Ada yang menggunakan Zoom ya. Nah, tapi kita seperti saya katakan tadi, salah satu untuk meringankan beban mahasiswa, kita CloudX yang Telkomsel itu.
Rp10, 30 giga untuk 30 hari. Tapi memang kuota itu digunakan untuk CloudX itu aja. Baik. Untuk virtual itu aja, untuk Vicon itu. Oke. Nggak bisa digunakan Untuk aplikasi lain nggak bisa dibuka ya Prof ya? Nggak bisa. Oke, tapi ini cukup meringankan mahasiswa nih Prof. Cukup. Dari kemarin ada pernyataan daripada Dirut Telkomsel. Ternyata banyak mahasiswa diberikan dana membeli kuota itu digunakan untuk buka aplikasi lain. Iya, Download YouTube. Netflix itu. Malah nonton ya Prof ya. Iya, jadi bagus ini CloudX ini ya. Baik, ini juga jadi pelajaran juga mungkin untuk kampus lain. Dari Bung Hatta juga bisa belajar ini ya Prof ya. Iya. Baik, untuk pembelajaran dari daring ini, apakah ada inovasi dari Bung Hatta Prof? Apa yang rasanya berbeda dengan pembelajaran secara langsung bertemu antara dosen dan juga mahasiswa? Pada saat ini kita dihadapkan dengan digital atau berbasis internet. Apa yang berbeda, Prof? Yang berbeda tentu nggak, pertama jelas ya. Face to face secara fisik nggak bisa. Ya. Tapi face to face secara dunia maya bisa, kan guys. Tapi pada intinya konten pembelajaran itu efektif juga. Ya, efektif juga tergantung kesiapan daripada dosennya menyiapkan materi. Ya. Baik. Kalau kita lihat kalau face to face dalam kelas biasa itu ada juga dosen yang terserah masuk aja kan, masuk tapi nerangkan tidak sesuai dengan materinya, cerita mungkin aja kan. Kasih materi langsung keluar gitu ya. Iya, cerita aja. Tapi kalau di digital ini harus menyiapkan bahan, kemudian slide-nya tampilkan. Ya. Dia kan ada yang sinkronus itu artinya waktunya sama, tempatnya beda. Baik. Seperti sekarang ini kita menonton ini kan, ada orang nonton. Dan sepertinya ini bisa dipantau langsung oleh pucuk pimpinan dari kampus ya Prof ya. Ini dosen benar-benar nggak kerjanya, atau mahasiswa ini benar-benar masuk nggak nih gitu? Bisa, kita punya sistem itu dalam e-learning kita. Jadi dosen itu sebelum masuk kelas, dia harus membuat dalam e-learning kita harus membuat absennya dulu. Baru dia memakai Vicon misalnya, CloudX tadi. Jadi terpantau itu. Berapa yang masuk, berapa kali dia masuk, berapa kali tidak, itu nampak. Dan kita punya prasyarat sebelum ujian semester harus minimal masuk sebanyak ini. Kemudian akan ujian akhir semester harus masuk juga minimal. Yang kita pantau, kalau misalnya kurang, lakukan penambahan kuliah. Ini ngomong-ngomong udah ujian atau belum nih Prof? Ini ujian tengah semester udah. Kemudian nanti akhir Juni ini udah habis semester. Mau ujian akhir semester awal Juli nanti itu. Baik. Berbicara tentang UBH, kalau masyarakat yang menonton hari ini, yang mungkin generasi yang sebelum saya lah Prof ya, saya kelahiran 90-an Prof, mungkin tahun 80-an atau 70-an, tentu sangat tahu dengan gaungnya Bung Hatta pada zaman dulu ya. Baik itu kita kenal dengan jurusan perikanan dan juga jurusan untuk mendesain seperti itu sangat terkenal pada zaman dahulu. Dan kita mau tanyakan kepada Prof, apakah siap nih untuk menggaungkan seperti dulu kejayaan dari Bung Hatta? Ini kan tergantung pada persiapan kita, dan juga sekarang ini kan ada dari pemerintah itu untuk mengontrol kualiti, yaitu melalui akreditasi nasional. Ya. Alhamdulillah di Universitas Bung Hatta itu akreditasi institusinya B, dan hampir semua program studinya itu 27 itu B. Hanya yang baru saja yang terakreditasi. Karena buka izin yang baru itu kan ada akreditasi operasional, izin operasional. Baik. Nah, itu baru 2 tahun itu baru nanti diperbarui. Jadi saya kira ini swasta PTS Universitas Bung Hatta ini cukup bagus. Iyalah. Cukup ternama ini. Ya, masih ternama. Masih ternama sampai saat ini ya Prof ya. Iya. Cukup diperhitungkan lah di Sumatera Barat untuk swasta. Iya, di Sumatera mungkin diperhitungkan. Sumatera. Iya. Tanya Sumatera Barat ya Prof ya. Baik, kalau untuk jurusan yang tersedia pada saat sekarang ini ada berapa jurusan Prof? Ada 27 nih. 27. Dari 27 itu 5 udah akreditasi A. Selebihnya B, kemudian ada baru yang 2. Ya, ada baru yang 2. Kemudian yang satu lagi ada pendidikan jasmani, kesehatan dan kreasi itu terakreditasi C ya. Tapi yang lain itu udah B dan A ya, dan institusinya udah B ya. Karena kita melihat sekarang ini institusi itu di seluruh Indonesia 2.400
Baik. Iya, yang A itu baru 100 berapa, yang B begitu banyak juga, selebihnya C. Dan UBH masuk ke dalam kategori B ya? Iya, B. Oke. Yang membedakan antara kampus Bung Hatta dengan kampus lain, apakah ada peminatan khusus nih Prof? Maksudnya jadi suatu kebanggaan bagi UBH, apakah masih bertahan dengan jurusan perikanan? Ada keunikan-keunikan Ya. prodi yang di UBH yang orang tidak ada. Ya, salah satunya adalah di di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Ya, artinya di Sumatera di Barat ini itu hanya Bung Hatta yang punya. Jadi ada prodinya udah A itu. Oke. Kemudian ada lagi di sisi ada arsitek, ya. Oke. Arsitek. Kemudian ada satu lagi yang di Indonesia hanya satu Bung Hatta punya. Satu-satunya di Iya, Indonesia. itu teknik ekonomi konstruksi. Akreditasi sudah apa tuh Prof? Udah B ini, dan itu salah satu di Indonesia, dan itu sekarang ini lulusannya langsung kerja itu. Oke. Dari travel study masa tunggunya 0 itu. 0 bulan ya tunggunya. Jadi Baik, ini Bung Hatta kalau kita ngomong ini sudah berapa tahun nih Prof di Sumatera Barat? dirinya 81 dirinya. 81. Ya. Berarti saat ini 39 menuju 39. 40. Oke. Menuju 40 tahun. Ya. Oke, apa yang berbeda dengan dulu dengan sekarang rasanya Prof? Kalau dulu dan sekarang itu, ya kalau dulu kan akreditasi belum ada. Oke. Ya. Sekarang udah nampak akreditasinya, dan mahasiswa bisa memilih untuk memilih masuk perguruan tinggi itu lihat akreditasi pertama. Kalau misalnya akreditasinya tidak ada, jangan. Itu nanti pimpinan itu kalau mau luluskan menerima itu bisa dipidanakan. Oke. Iya, bisa dipidanakan. Berarti kalau belum ada akreditasi kampus itu tidak bisa meluluskan mahasiswa Prof? Nggak bisa. Oke. Habis pun expire nggak bisa. Dia ada kan udah habis, nggak diperpanjang. Wah, makanya itu kalau mahasiswa udah lulus tapi Habis akreditasi expire. sudah habis, maka menunggu dulu ya Prof Nunggu ya? dulu, ya, nunggu dulu. Nggak bisa diluluskan. Kalau dulu kan bisa saja. Nah, itu salah satu pemerintah mengontrol kualitas. Kalau dulu rasio dosen nggak diperhatikan, fasilitas kampus nggak diperhatikan, tapi sekarang diperhatikan. Ya. Oke. Baik, tadi disampaikan bahwasannya ada 5 ya Prof ya yang akreditasi A dari Iya. jurusan apa aja tuh Prof? A itu teknik sipil, Oke. S1 teknik sipil, kemudian pendidikan bahasa Inggris, ya. Kemudian akuntansi, Oke. kemudian budidaya perairan dan pemanfaatan sumber daya perikanan, itu A itu. Ya. Jadi ini cukup diperhitungkan juga ya Prof Iya, ya? itu juga ini. Kenapa kita harus benar-benar tahu dan mengetahui terlebih dahulu jurusan yang harus kita pilih nih Prof? Mungkin untuk calon siswa yang menonton hari ini, tentu mereka juga masih bingung nih dengan jurusan apa yang bakal mereka pilih. Apa sih ketentuan dalam memilih jurusan sebenarnya Prof? Sebenarnya kita di Bung Hatta ya, menyiapkan calon-calon mahasiswa itu untuk tamat ya, ada 3 kompetensi. Oke. Pertama itu adalah kompetensi skill komunikasi. Skill komunikasi itu tidak hanya dalam bentuk public speaking, ya, tapi juga dalam bentuk kemampuan menguasai bahasa internasional. Itu kan kalau kita ingin ya bersaing di tingkat global, karena kita mengetahui nanti orang asing bisa bekerja sini, Iya. kita bisa kerja di luar. Nah, itu skill komunikasi. Kemudian yang kedua, itu perkembangan sekarang ini IT harus itu. Jadi skill komunikasi bentuk dalam bahasa internasional, kemudian bahasa internasional salah satu aja boleh, bahasa Inggris. Kemudian yang kedua adalah dalam bentuk IT, kita mengetahui nanti kita berikan dasar-dasar. Yang ketiga, memberikan jiwa entrepreneur. Oke. Ya, jadi begitu tamat dia bisa mencari lapangan pekerjaan, bisa membuka lapangan pekerjaan. Atau bekerja pun dia mempunyai jiwa entrepreneur. Jiwa entrepreneur itu tidak hanya kita artikan bisnis saja, tapi jiwa entrepreneur itu kan kreatif, inovatif, disiplin, kerja keras. Itu jiwa entrepreneur. Ada 3 berarti ya Prof ya? Yang pertama komunikasi, IT, kita berikan dasar-dasarnya. Kemudian ketiga apa jiwa entrepreneur. Jiwa entrepreneur. Ini apakah diberlakukan untuk semua mahasiswa atau di jurusan tertentu Prof? Semua mahasiswa. Apalagi dengan adanya kampus Merdeka, Merdeka Belajar, kita berikan itu.
Yang sekarang Mas Menteri giat-giatnya dengan program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Kita akomodasi itu dengan 3 dasar tadi kompetensi untuk mahasiswa. Ya. Kita mengetahui Kampus Merdeka, Merdeka Belajar itu ada 8 kegiatan. Jadi kan memberikan kebebasan pada mahasiswa untuk belajar di luar prodinya 1 semester, tapi dalam universitas. Jadi misalnya saya orang ekonomi, bisa saya ambil mata kuliah konstruksi misalnya di teknik sipil, dasar-dasarnya. Kemudian memberikan juga 2 semester di luar prodi dan di luar universitas. Di sini ada bentuk pembelajarannya 8. Salah satu misalnya magang di dunia industri, atau misalnya kita melakukan kewirausahaan, atau misalnya kita membangun desa. Jadi kita pilih itu tergantung pada prodi apa kompetensi lulusannya yang diinginkannya. Maka kita memilih bentuk kegiatan pembelajaran tadi. Ini kita sedang rancang, ini mudah-mudahan udah bisa kita laksanakan semester besok. Baik. Berarti sangat-sangat mengakomodir dari ide-ide dari Pak Menteri, Mas Menteri. Iya, harus, karena ini keseluruhannya kan Mas Menteri mengatakan selama ini kita mengajar mahasiswa kita berenang di sungai. Coba kadang di laut, katanya ingin global gitu. Oh, lebih besar ya? Lebih besar lagi, Itu yang dikatakan Merdeka Belajar. Baik, masih bicara tentang pijakan mahasiswa tadi, komunikasi, IT, dan juga entrepreneur. Ini apakah sudah ada bukti atau belum nih Prof tentang output dari pijakan-pijakan yang diletakkan oleh Universitas Bung Hatta ini kepada mahasiswa yang sudah tamat? Apa buktinya Prof dengan mereka dibekali dengan 3 item tadi? Ya, kalau dulu kan ada kemampuan bahasa Inggris, ya. Kemudian ada jiwa entrepreneur, ya. Kemudian sekarang ketiganya kita padukan, ya. Memang sekarang ini kita padukan, tentu nanti 4 tahun lagi. Tapi yang tamat itu udah punyai soft skill komunikasi. Ya, mereka mendapat lapangan pekerjaan, kan user itu memilih apa kelebihan pegawai. Tidak hanya jurusan atau nilai-nilai yang didapat dari dia tamat ya Prof ya, tapi dari soft skillnya juga. Soft skillnya kita juga meningkatkan soft skill, jadi tidak sisi akademik saja. Ya. Banyak kita. 3 item tadi ini menarik juga untuk dibahas ya Prof ya. Baik itu komunikasi, IT dan juga entrepreneur. Apakah ini diaplikasikan dalam bentuk UKM mahasiswa, organisasi, atau memang ada pembelajaran dan kurikulum tersendiri Prof untuk maksud kami mata kuliah tersendiri untuk 3 item ini? Ada mata kuliah tersendiri diberikan ke seluruh prodi. Berarti setiap mahasiswa apapun jurusannya itu diberikan 3 ini? Iya, kita akan mulai besok ini ketiga ini. Misalnya mata kuliah kewirausahaan, itu semua prodi. Kemudian mata kuliah yang tadi untuk skill komunikasi kita bahasa Inggris, itu berbanyak SKS-nya. Di samping itu juga UPT bahasa juga membantu memberikan pelatihan-pelatihan. Jadi ada unit tersendiri untuk bahasa ini Prof ya? Ada ya. Ya. Kemudian satu lagi nanti IT. IT itu dasar-dasar supaya mahasiswa kita melek teknologi. Salah satu dasarnya itu adalah algoritma atau pemrograman itu. Ya, itu. Jadi itu berarti itu dalam bentuk mata kuliah. Mata kuliah. Ya. Kalau di kegiatan mahasiswa seperti apa dukungannya Prof? Ada apa aja nih? Kegiatan mahasiswa itu banyak soft skill yang mereka bisa tempa selama kuliah. Ya untuk komunikasi ada apa aja tuh Prof? Ke situ kan ada pemilihan prestasi mahasiswa berprestasi. Ada debat di tingkat universitas. Itu salah satunya juga ada training kita berikan pelatihan. Dalam bentuk kewirausahaan juga ada pembuatan proposal bisnis. Kemudian dipresentasikan juga. Ya, saya masih mendengar gaungnya koperasi keluarga besar ya Prof ya, KKB Bung Hatta. Dan ini mungkin juga salah satunya bergabung antara petugas staf kampus dan juga para mahasiswa ya Prof. Di sini kan diajarkan tentang entrepreneur. Iya, tentang berkooperasi. Juga tentang berwirausaha ya. Memakmurkan anggota gitu. Baik. Tentang IT bagaimana Prof? Apakah ada jurusan dan juga maksud kami
Apakah ada UKM tersendiri, unit kegiatan mahasiswa? Kalau IT kita mempunyai program studi yang baru, ya. Oke. Ya, baru itu namanya adalah Teknik Rekayasa Komputer Jaringan. Ini prodi masa depan ini yang baru, ya IT ini. Seksi ini untuk lapangan pekerjaan ya, Prof ya? Iya, jadi ini harapan kita ya untuk yang tamat, yang baru tamat juga SMA ya untuk memilih ini. Berarti di ajaran baru ini calon mahasiswa kalau mengambil jurusan ini sudah bisa langsung kuliah atau di tahun depan ya, Prof? Sekarang ini Ya, kita yang langsung untuk jurusan kuliah, rekayasa ini? langsung kuliah. Ya. Oke, langsung kuliah. Kita kan belum ada arahan menteri untuk mundur perkuliahan, masih tetap artinya semesteran diundur tidak ada kan. Tapi tetap daring walaupun tidak bertemu secara langsung ya, Prof? Ya, kalau daring ini di perguruan tinggi udah cukup lama. Oke, termasuk Tapi, UBH? Udah menggunakan 2 tahun yang lewat ya. Baik. Cuma kan tidak sebanyak sekarang terpaksa. Nah, kalau dulu hanya mata kuliah tertentu dosen yang mau saja. Oke. Yang 100% daring ini itu UT, Universitas Terbuka. Oke. Kalau kita dulu di selain itu namanya blended learning. Ya. Blended learning itu perpaduan mix antara daring dan luring. Misalnya luring kan, jadi ada tatap muka, kemudian ada daringnya. Itu yang diizinkan oleh kementerian dulu. Tapi sekarang dengan keadaan yang tidak normal ini, terasa dengan PJJ. Ya. Oke. Ya. Baik. Mahasiswa tentu juga perlu tahu tentang kampus yang ingin ditujunya. Ya. Sebenarnya kalau mahasiswa pengen memilih, kenapa mereka harus pilih Bung Hatta untuk pilihan mereka, Prof? Apa aja yang ada di Bung Hatta nih? Bung Hatta pertama kita mengajarkan nilai-nilai Bung Hattaan. Proklamator ya? Jadi Bung Hatta itu kan orang yang jujur, integritas. Ya. Oke. Itu yang kita berikan nilai-nilai tersebut kepada mahasiswa. Karena kita mengetahui kalau orang kurang cerdas itu, ya, itu dapat diperbaiki dengan belajar. Oke. Nah, kalau orang kurang cakap bisa diperbaiki dengan banyak pengalaman. Tapi kalau Kurang jujur? susah. Susah diperbaiki. Dan kita jujur ini di mana-mana ya harus itu. Di dunia pekerjaan, berbisnis harus ada itu. Ini yang selalu ditanamkan kepada mahasiswa kita. Iya, tertanamkan kepada mahasiswa kita. Itu keunikan sesuai dengan nama proklamator kita, Bung Hatta. Kita mengetahui Bung Hatta itu di mana-mana orang tahu kan itu di dunia kan gitu, ya. Dan kita sebagai masyarakat Minang tentu berbangga ya. Bangga ya. Oke. Apalagi nih Prof yang ada di Universitas Bung Hatta, kenapa mereka harus memilih Bung Hatta sebagai kampus tujuan mereka nih? Ya, sisi PTS orang terbaik ternama juga. Ya, dengan ditunjukkan agitasi tadi. Ya, memang di masyarakat ya, masyarakat itu PTN bagus katanya kan. Ya. Karena makanya orang memilih PTS setelah masyarakat. Tapi sekarang ini udah mulai beranjak, ini berubah sekarang. PTS itu ada yang lebih bagus dari PTN. Itu di Pulau Jawa tuh banyak itu. Ya, udah banyak. Jadi kita berusaha juga nanti ya swasta itu janganlah nomor 2 ya kan, dipelopori oleh jadi bersaing lah ya Prof ya, dengan maka perlu PTN, kita ya? tingkatkan kualitasnya. Kualitas apa? SDM-nya dulu ya kan, tata kelolanya ya kan. Baik. Kalau PTN itu kan dapat bantuan dari pemerintah itu umumnya. Ya. Kita kan dari SPP mahasiswa ya. Tapi kita lihat toh di Pulau Jawa itu udah banyak sekarang universitas yang mulai menyaingi kualitas seperti PTN yang bagus, yang mulai. Ya. Oke, baik, kalau dari segi SDM, apa nih yang menonjol dari UBH, Prof? Apakah saya pikir dari dosen-dosennya? Saya pikir dari data statistik kita, Ya. itu dari 300 orang dosen, ya, itu udah 103 orang dokter. Wow. Cukup banyak itu kalau swasta. Kemudian 103 orang dokter. Iya. Kemudian 6 orang guru besar. Nah, sekarang mau maju ke 2 lagi guru besar. Boleh lihat perguruan tinggi swasta di sekitar di Jambi, kemudian apalagi Sumatera Barat ini ya, yang mempunyai kualitas doktornya, perguruan tinggi swastanya. Kemudian juga lihat di Riau, ya, itu 30% kan, lebih 30%
itu kualitasnya doktor. Oke. Ya, itu sekarang Bung Hatta kelebihannya SDM-nya itu. Ya, kita mengetahui kan kalau dosen ini harus doktor, Ya. ya untuk memberikan wawasan lebih luas lagi pada mahasiswanya. Di samping nanti juga dosen harus banyak melakukan penelitian. Dan juga dosen disarankan untuk mengambil kompetensi keahlian, ya. Sertifikat misalnya kita seorang engineering sipil, Oke. apa keahliannya, keahlian umum misalnya K3 ya, keselamatan kesehatan kerja kan gitu. Atau misalnya di manajemen yang keuangan ambil sertifikat financial planner, marketing. Jadi itu juga ditingkatkan dosen di samping S3 tadi. Itu Pak Angga. Oke. Baik. Sistem perkuliahan yang bagus tentu mahasiswa juga semangat dong Prof kalau Iyalah, ada ya betul. tunjangan-tunjangan atau katakanlah beasiswa. Bagaimana dengan Bu Hatta? Apakah juga memberikan beasiswa kepada para mahasiswanya nih? Kita beasiswa ada, ya. Kita dapat beasiswa bidik misi, ya. Oke. Jadi ada bahkan ada PPA, bahkan ada BI. BI satu-satu itu swasta. Ya. Yang masuk kategori kampus swasta UBH. UBH, BI kemarin dapat sekitar 50 orang, tak berapa 25 atau 50 lupa saya. Itu BI itu selektif sekali itu. Diperhitungkan. Sejak kapan tuh Prof BI memperhitungkan Bung Hatta? Saya kurang tahu, udah lebih 1 tahun, 2 tahun mungkin, 2 tahun 3 tahun, iya, lupa saya. Kemarin saya kaget, BI bagus ini. Iya. Iya, diperhitungkan. Kira-kira apa yang membuat BI menjatuhkan pilihan kepada Bung Hatta untuk, karena ini akan tidak hanya memberikan, saya tahu juga ini beasiswa Genbi ya Prof ya, tidak hanya memberikan bantuan, tapi juga mereka memberikan skill-skill kepada para mahasiswa kita. Yang jelas tentu BI tidak salah memilih. Tentu dari sisi kualitas diperhatikannya. Bagaimana alumni selama ini, bagaimana proses belajar mengajarnya, bagaimana tata kelolanya kan gitu. Ya. Baik, bicara tentang output lagi Prof. Output atau mahasiswa yang sudah keluar tamat dari Bung Hatta, di mana saja persebaran mereka? Apakah sudah ada di tempat-tempat strategis atau bahkan di luar negeri? Banyak Pak. Apa yang paling membanggakan Prof dari output mahasiswa kita yang sudah tamat? Di mana mereka yang sudah bekerja Prof? Dia bisa bekerja di pemerintahan banyak, ya. Kemudian bahkan sebagai anggota DPRD, sebagai wali kota, wakil wali kota. UBH juga ya? Iya. Oke. Banyak itu ya. Sebagai berbisnismen ada juga berusaha. Ya. Oke, kalau melihat daya tampung, kan ada juga tuh biasanya diadakan seperti angket-angket kepada para wisudawan. Daya tampung di dunia kerja berapa persen, Prof, setelah tamat? Dia tampung, saya lupa trace study-nya. Oke. Trace study saya lupa kemarin diadakan. Tapi yang saya katakan tadi ada D3 kita, itu umumnya mereka langsung bekerja teknik ekonomi konstruksi tadi. Itu apakah ada kerjasama dengan pihak perusahaan atau bagaimana, Prof? Nah, Atau memang ya, punya skill ada yang juga, dibutuhkan perusahaan? Ada ya kerjasama. Tapi kan mempunyai keunikan keahlian yang dibutuhkan dalam konstruksi kan. Itu kita dapatnya dari kerjasama dengan universitas di Malaysia yang terkenal. Kemudian dari sana kita didik dosen-dosen kita, kemudian dibuka di sini dengan izin dia. Nah, kalau misalnya ada di Indonesia membuka itu harus minta rekomendasi dari Bung Hatta dulu. Oke, kayak lembaga sertifikasi gitu ya, Prof? Bukan. Oke. Ya, bukan itu. Jadi ini ikonnya Bung Hatta ya. Jadi teknik ekonomi konstruksi ini paling banyak peminatnya di samping teknik sipil dan yang lain-lain ya. Dan lain juga banyak peminatnya. Ya. Oke, Prof. Kita akan berbicara lebih luas lagi tentang Bung Hatta, bagaimana proses pendaftarannya, kenapa mereka harus mengambil Bung Hatta sebagai kampus pilihannya. Kita akan bahas di sesi kedua nanti. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Detak Sore.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Detak Sore. Prof, kita lanjutkan nih untuk proses pendaftaran seperti apa nih Prof? Gimana nih, kampusnya ada 2 ya Prof ya? Iya, tiga kampusnya. 3 sekarang? Iya. Gimana ya tuh Prof? Kampus yang di Ulakarang, ya, kemudian kampus 2 di Bepas. Itu fakultas dan jurusan yang tersebar sana? Kalau di satu lagi kampusnya di Gunung Pangilun. Gunung Pangilun. Okay. Nah, kalau kampusnya di Ulakarang itu untuk fakultas teknik, ya, teknik dan perikanan dan ilmu kelautan. Nah, kemudian kalau yang kampusnya di kampus 2 di Bypass itu untuk fakultas ekonomi dan bisnis, kemudian untuk keguruan dan ilmu pendidikan, kemudian tas hukum, kemudian ilmu budaya. Sedangkan yang di Gunung Pangilun itu teknologi industri. Oke. Ya. Baik, kalau untuk pendaftaran bagaimana Prof? Sudah dibuka dari sekarang atau belum nih? Kita udah buka sekarang, bisa diakses ke http://spmbbonghatta.ac.id ya. Dan sampai tanggal 30 Agustus. Oke. Dan kita melihat nilai rapor, ya. Kemudian satu lagi kalau ada prestasi. Oh, berarti ada jalur prestasi reguler juga ada seperti itu? Ada, jalur prestasi ada. Okay. Jadi prestasi apakah itu dia mempunyai sertifikat misalnya olahraga, dia menang ada kejuaraan olahraga, dia menang mungkin olimpiade, atau hafiz Al-Quran, ya, kita pertimbangkan itu. Dan ada yang lebih menarik sekarang ini, itu pendaftaran kita gratiskan. Wah, gratis. Ya, dulu kan 250.000. Ya. Sekarang kita gratiskan. Itu, ini karena pandemi atau apa, Prof? Itu salah satu kepedulian Universitas Buang Hatta. Ya, jadi kita menggratiskan uang pendaftaran sekarang ini. Ya. Dan juga kita dari sisi pembayaran uang kuliah, kita sudah melakukan keringanan-keringanan. Ya, ini biasanya yang ditanyakan oleh para orang tua ini, Prof. Ya. Ya, misalnya swasta ini biasanya biaya mahal gitu ya. Kalau Buang Hatta nggak mahal, boleh. Pertama, boleh lihat di di websitenya Buang Hatta, uang kuliah, ya. Bandingkan misalnya kuliah di universitas negeri, ya, tetangga kan gitu. Ya. Kemudian satu lagi, ya. Ini yang mandiri ya maksudnya ya, bandingkan yang mandiri ya. Nah, jadi mandiri negeri, penerimaan mandiri negeri bandingkan dengan swasta. Berarti lebih murah Buang Hatta? Relatif murah. Okay. Kemudian satu lagi yang membuat keringanan itu, kita sudah melakukan keringanan bagi mahasiswa untuk membayar, istilahnya ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Oh, berarti nggak bisa dicicil gitu ya, Prof ya? Iya, udah kita lakukan dulu. Sekarang kan baru negeri mencicil nih karena pandemi. Kita udah melakukan jauh awalnya, sebelum negeri melakukan sudah dimulai ya, Prof. Udah uang kuliah yang murah, ya, nah, kemudian cara pembayarannya dan kualitas oke. Nah, itu. Ya, saya pikir ini memanfaatkan bagi mereka siswa yang akan tamat ini. Ya. Baik. Ya. Oke, terakhir nih Prof. Ya. Karena waktu juga memisahkan kita, mungkin pesan-pesan untuk para pemirsa yang ada di rumah atau calon mahasiswa yang akan kuliah sekarang. Apa yang perlu dilakukan? Saya menyampaikan pada yang tamat SMA, ya, pilihlah Universitas Buang Hatta untuk kuliahnya. Ya. Oke. Maksudnya tidak mengecewakan, gitu. Sudah jelas kualitasnya. Sudah jelas kualitasnya. Ya, terima kasih. Oke, baik. Inilah pemirsa dialog kita di sore hari ini tentang penerimaan mahasiswa baru dari Universitas Buang Hatta. Di saat pandemi tetap buka ya, Prof ya. Dan insya Allah jurusan ini dan kampusnya sudah terbukti 39 tahun berdiri di Sumatera Barat, Kota Padang. Baik, juga calon mahasiswa yang sudah tamat S1 untuk postgraduate juga sudah ada di Buang Hatta, sudah lama juga ya, Prof ya? Iya, jadi Buang Hatta ini kualitasnya bagus. Gitu. Memang bagus kualitasnya. Bisa lihat dari L2 Dikti, kemarin kita mendapatkan ranking penelitian yang cukup bagus dan dosen-dosennya mendapatkan world class riset. Baik, oke. Baik, untuk semuanya informasi untuk mahasiswa baru dapat mengakses di spmb.bonghatta.id ya, Prof ya. Di semua sudah dijelaskan sekelumit tentang proses pendaftaran dan juga keunggulan dari kampus Buang Hatta. Dan inilah pemirsa dialog kita hari ini, saya Oktavil Febriansyah beserta kru Padang TV yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.
Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak.